Puji Tuhan, selamat pagi buat kita semua. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh di hari yang baru ini, kita mau bekali kehidupan kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya ambil di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Renungan firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul iman dan kasih. Ayat yang luar biasa yang sudah kita baca. Ayat yang barusan kita baca, kalau pakai bahasa sederhana, bahasa kehidupan kita sehari-hari, boleh dibilang demikian. Kalau kita merasa memiliki iman karena sudah rajin beribadah, rajin berdoa, aktif pelayanan, bahkan mungkin sudah rajin ikut kegiatan rohani lainnya. Dan juga dikatakan bahwa memiliki karunia-karunia dan bisa melakukan mujizat-mujizat. Tetapi jika tidak memiliki kasih, firman Tuhan katakan sama sekali tidak berguna. Ada banyak orang sekarang saudara ya, kelihatan rajin datang di gereja, rajin ikut doa, rajin dan kelihatannya aktif dalam kegiatan-kegiatan pelayanan-pelayanan. Tetapi ternyata hanya memiliki iman tetapi tidak memiliki kasih. Kalau kita pengen tahu orang itu memiliki kasih atau tidak, lihatlah saat orang tersebut bermasalah dengan orang lain. Karena tidak memiliki kasih saat bermasalah dengan orang lain, yang terjadi adalah saling menjatuhkan, saling menjelekkan satu dengan yang lain. Cerita kemana-mana tentang kejelekan orang lain. Maka dari itu saudara ya, penting sekali kita memiliki iman dan juga kasih dalam hidup kita. Ayat yang sudah kita baca itu dicatat oleh Rasul Paulus, seorang rasul yang luar biasa. Seorang rasul yang diurapi oleh Tuhan. Rasul yang dikaruniai melakukan mujizat-mujizat. Dalam ayat yang kita baca, Rasul Paulus berkata bahwa sekalipun dia memiliki karunia untuk bernubuat, karunia melakukan mujizat, sekalipun Rasul Paulus memiliki iman yang sempurna, iman yang luar biasa, tetapi Rasul Paulus menganggap dirinya tidak berguna jika tidak ada kasih dalam dirinya. Kitab Ibrani 11 ayat yang ke-6 memang menegaskan bahwa tanpa iman orang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya, itu adalah kebenaran. Iman memang sangat-sangat penting bagi kita orang-orang percaya. Tetapi tidak bisa hanya sampai kepada sebatas iman saja. Tidak bisa hanya sampai kepada kita beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi kita harus mempraktekkan iman kita dalam hal ini adalah kasih. Kita harus mengasihi sesama kita. Dan bukan hanya kita mengasihi orang yang mengasihi kita. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita saja,
Di dalam Lukas 6 ayat yang ke-32 berkata, orang berdosa pun melakukan hal itu. Mereka mengasihi orang yang mengasihi mereka. Tetapi kita orang-orang yang beriman, kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus tampil beda. Kita harus berbeda. Iman kita harus disertai dengan perbuatan, yaitu dengan kasih. Kita harus mengasihi orang yang mengasihi kita. Dan bukan hanya itu, kita harus mengasihi orang yang memusuhi kita. Kita harus mengasihi orang yang mungkin pernah menjahati kita. Kita harus mengasihi orang yang mungkin pernah menyakiti kita. Kita harus mengasihi orang yang melukai hati kita. Maka dari itu saudara, pentingnya iman dan kasih dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Di saat kita memiliki iman, iman kita harus disertai dengan perbuatan. Sehingga iman kita itu hidup, iman kita tidak mati. Tuhan memberkati kita semua, kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang begitu dahsyat, begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Di sepanjang hari ini Tuhan, kami percaya Engkau memberkati kami dengan kekuatan, dengan penyertaan, dengan perlindungan yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Taruhlah iman dalam hidup kami dan juga kasih dalam hidup kami, agar supaya kami bisa mempraktekkan iman kami kepada Engkau. Memberkati gereja kami GPDI COTW Temanggung. Berkati pelayan-pelayan Tuhan yang ada di dalamnya. Berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami mau melangkah bersama-sama dengan Engkau di hari yang baru ini. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami sepanjang hari ini. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.